Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Evan Istiwanjaya. Di sini kita akan mempresentasikan modul 13 yaitu ICMP. Nah, pernah nggak sih kalian beli barang online gitu kan, misalnya, tapi ternyata alamat rumah kalian tuh salah gitu kan, atau enggak ketemu sama abang kurirnya gitu kan. Nah, pasti kurirnya bakal ngirim pesan ke laporan ya, gitu kan. Maaf, paketnya gagal dikirim karena alamat nggak ditemukan gitu kan. Nah, di dunia jaringan ini, protokol IP versi 4 dan IP versi 6 itu cuma peduli soal ngirim data, tapi kalau mereka itu nggak peduli datanya sampai atau enggak, gitu kan. Jadi biar kita tahu kalau ada error di jalan, kita butuh sistem yang namanya ICMP, gitu kan, yaitu Internet Confirmation Protocol. Tugas ICMP ini cuma satu, yaitu ngirim pesan laporan atau kalau ada masalah jaringan gitu. Lalu ada host reachability. Nah, laporan pertama dari SMP pastinya pastinya namanya itu host ya. Host reachability. Nah, ini dipakai buat ngecek gitu kan. Gitu kan. Komputer tujuannya nyala nggak sih gitu kan. Terus kita ngirim SMP echo gitu kan misal. Atau kalau komputernya nyala dia bakal balas gitu kan. Pakai SMP echo reply. Ya gue ada gitu misalkan. Nah, ini adalah cikal bakal perintah ping yang sering kita pakai gitu kan. Lalu ada uh, destination or service unreachable. Nah, laporan kedua namanya destination unreachable gitu kan. Ini terjadi kalau router gagal nemuin jalan ke IP tujuan gitu kan. Atau port layanan lagi ditutup gitu kan. Router bakal ngebalikin paketnya kita sambil ngasih kode error gitu kan, ICMP. Bahkan kurir yang bilang jalannya ditutup gitu kan. Lalu time exit. Nah, kalau laporan ketiga namanya time exit. Nah, kalau pakai data ingat gitu kan, kalau pakai data itu punya umur gitu kan, time to live gitu kan, biar paketnya nggak nyasar betul-betul itu namanya selama di internet itu setiap melewati router umur paket itu dikurangi satu gitu kan. Kalau umurnya habis jadi nol di tengah jalan, router bakal membuang paket dan ngirim laporan HMP gitu kan, time extended ke pengirimnya gitu. Nah, buat IP versi 6 SMP ini di-upgrade menjadi SMP versi 6 gitu kan. Fungsinya sama aja buat laporan error gitu kan. Tapi SMP versi 6 ini ditambahin fitur super penting gitu kayak kayak naik board discovery gitu kan yang kita bahas di modul sebelumnya pengganti ARP gitu kan. Dan fitur buat IP otomatis gitu kan. Lalu lanjut ke ping dan tes. Nah, teori SMP tadi itu diaplikasikan ke dalam sebuah komen sakti yang pertama ping ya. Kalau ping berhasil bakal muncul tulisan reply dari inilah ya maksudnya. Lalu kalau gagal biasanya muncul request timeout atau RTO yaitu atau destination net reachable gitu kan. Jadi ping loop back. Nah, kalau jaringan kita bermasalah gitu kan, uh, ping itu ada urutannya gitu kan, nggak boleh asal ping Google. Nah, langkah pertama kita ping diri sendiri gitu kan. Caranya kita klik ping 172.1.127.00.1. Nah, ini namanya alamat loopback. Kalau di ping tapi RTO gitu kan. Berarti network cardnya atau nicknya komputer kita itu drivernya yang rusak gitu kan. Nggak usah nyalain kabel atau router gitu kan. Lalu ada ping the default gateway. Langkah kedua ping default gateway atau ping dia sendiri aman. Sekarang ping alamat IP router lokal kita gitu kan. Kalau ini gagal berarti masalah itu ada di kabelan kalian atau switch ruang yang mati gitu kan. Ping remote host. Nah, langkah ketiga itu ping remote host. Misal ping 8888 gitu kan. Atau alamat server di luar kota gitu kan. Kalau ping gateway sukses tapi ping ke luar gagal, berarti masalahnya ada di rute ISP atau koneksi internet dari router kita ke dunia luar gitu kan. Lalu threshold, nah eh, kadang ping itu nggak cukup ya. Ping cuma ngasih tahu koneksinya tembus atau enggak. Kalau gagal kita nggak tahu putusnya di mana. Nah, disinilah kita pakai threshold atau ketik threshold ya. Threshold ini bakal ngecek hop by hop ya.
atau step by step gitu kan. Router mana aja yang ngelewatin paket kita gitu kan dari awal sampai akhir gitu kan. Terus seperti itu manfaatin fitur SMP gitu kan. Time expert ya, yang tadi buat ngetes tiap titik. Kalau router kita ada tanda bintang, bintang 3 gitu kan. Nah, ketahuan deh kalau router kita itu router ketiga itu yang lagi down gitu kan. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.